kitab hasil karya Syekh Nahrawi. Lutfi berani merevisi, berani merubah. Apa itu maksud tujuannya? Lutfi berani merevisi kitabnya Syekh Nahrawi. Kita harus dengar, harus lihat bersama. NU tidak boleh tidur. Bahaya. Bahaya. Betul? Loh, beliau ngasih fatwa asyarafu minal adab. Waman laisa lahul adab ya disantap. Ini bergulir. Orang-orang penyebar fitnah ternyata mereka yang sok surbanan, mereka yang sok ahli kitab, mereka yang sok mulutnya keluar Al-Quran dan hadis. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu. Kalau dulu mereka berteriak sok mensyirikkan, sok mengkafirkan pribumi, ayo kita hati-hati, kupas. Kita harus bersyukur kepada pemerintahan kita dan ulama-ulama kita yang sudah berani membubarkan FPI dan HTI. Itu termasuk sumber-sumber fitnah. Bahasanya Al-Quran, wattaqu fitnah. Fitnah yang dibaca fathah terbuka transparan. Sekarang ada fitnah yang dibaca imalah, wattaqu fitnih. Oh, masih ada. Biarpun pemerintah kita sudah tegas melarang ormas dan sudah terlarang, tapi masih ada sisa-sisa yang mereka masih sanggup meneruskan, ingin merubah Pancasila. Ayo kita malu kepada TNI dan Polri kita yang siap untuk menjaga keamanan negara tercinta. Jadi fitnah adalah dibalik kesyirikan, dibalik roti, hal-hal yang negatif. Siapakah mereka? Harus berani. Yang melawan ulama Nusantara, yang melawan Wali Songo, yang melawan Pancasila, mereka itulah minal kafirin, orang-orang kafir, minal rotiin, orang-orang yang biadab. Bahkan minal musyrikin, orang-orang yang musyrik, berani menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di cover dengan agamis, di cover dengan Quran, di cover dengan hadis. Ulama Nusantara tidak bodoh, tidak bisa diapusi, tidak bisa dikasih hoak oleh mereka. Oh, makanya Buya pantas doanya, saya minta fitnah. Loh, ini fitnah-fitnah yang kadang kita tertidur. Fitnah ini kadang kita nggak berani. Oh, Pak Mujib baru paham. Inilah fitnah-fitnah yang harus kita garap bersama. Siapakah yang timbul sumber fitnah? Gak apa-apa, saya wiridkan. Biarpun berulang-ulang. Mereka yang sok ngaku durian Nabi, darah saya dan Rasul, itu adalah sumber fitnah. Satu. Mereka yang sok berani mengaku mengganti makam-makam dengan tidak sesuai makam yang aslinya. Dua, itu fitnah. Tiga, mereka yang berani mengedepankan para habaib dibandingkan para wali songo, itu sumber fitnah. Oh, ini tuh maksudnya Abuya tuh, saya minta fitnahnya ini. Maksudnya, ayo semangat. Kita jaga bersama fitnah-fitnah itu jangan sampai merajalela di bumi Nusantara. Na'udzubillah min dzalik. Kita dibalik hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala memang harus berterima kasih. Justru memang makanya Pak Mujib tidak pernah membenci, tapi akhlak-akhlak yang betul babat kita tidak boleh lengah. Harus kita tidak boleh lengah. Ini saya sampaikan doanya Abuya yang sering minta fitnah. Ya inilah maksudnya, ayo kita bangun. Fitnah-fitnah ini dari dulu sampai sekarang, biarpun sudah dibiarkan oleh pemerintah kita, masih ada. Selalu dan selalu. Bukti itu tadi siang baru dibahas. Ada orang 25 yang sok mereka muhyiddin habaib, padahal sudah jelas mereka adalah pendusta semuanya. Bahaya. Apa gak jelas Quran dan hadisnya? Jelas loh ini. Wattaqu fitnatan, harus kita jaga bersama. Fitnah yang tidak hanya mereka yang zalim, bahayanya, wabahnya akan sampai dari Sabang sampai Merauke.
Kalau Rasulullah menjelaskan apa taku fitnah sesuai di Sunan Abi Dawud. Oh, itu fitnah-fitnah yang harus kita jaga bersama. Bahayalah latin. Mohon maaf, barusan berani mengatasnamakan Islam, bahkan berani mengatasnamakan Malang Raya. Kamu berani mengotori Malang, berani mengotori Islam yang sebenarnya. Padahal kamu tergambar hanya 25 orang. Lu ini jok-jokin mereka. Berani menghalau Kiai Abbas yang mau dakwah, yaitu Haul Wali Songo yang ada di Pondok Pesantren Abu Salam Malang. Jelas itu menghauli, menghidupkan jiwa-jiwa kita Wali Songo, tidak boleh mati. 25 orang berani bikin onar. Ini saya sampaikan biar kita lebih hati-hati, biar pemerintah kita dengan tegas. Oknum, ya itu Pak Ormas yang terlarang masih ada bergulir. Yang ini kita tidak boleh lengah, harus waspada selalu. Bahwa termasuk dzurriyyah Syekh Nahrawi radhiyallahu an, yaitu Gus Awwaluddin. Ternyata kitab manaqib Syekh Nahrawi mau direvisi atau tidak, Gus? Sudah direvisi yang namanya Lutfi. Kapan dia itu berani-beraninya? Sosok Lutfi mau berani merevisi hasil karya Syekh Nahrawi. Loh, secara ilmiah adalah ibarat langit dengan sumur, ditambahi sumur. Kitab hasil karya Syekh Nahrawi, Lutfi berani merevisi, berani merubah. Apa itu maksud tujuannya? Berarti mau menghapus jejaknya Syekh Nahrawi, jejaknya ulama Nusantara. Ingat saudaraku, yang merasa istiqomah Thariqah Asyadiliyah, ini sosok Lutfi berani menghapus Syekh Nahrawi. Syekh Nahrawi adalah gurunya Syekh Soleh Darat, gurunya Mbak Syekh Masari, gurunya Kiai Dahlan, gurunya El Akartini, dan gurunya siapa? Panglima Jenderal Sudirman. Nah, inilah fitnah-fitnah yang kata Abuya, saya minta banyak fitnah, yang artinya ayo kita garap bersama. Ini artinya membangkitkan kita bersama. Fitnah-fitnah itu ayo kita doakan bersama, ayo kita halau, kita antisipasi sesuai satu komando. Presiden kita, negeri kita tercinta yang sudah berani dengan tegas membubarkan HTI dan FPI. Jadi mereka itu kalau berbicara sok Islam, sok terbaik. Pancasila itu nggak ada apa-apanya, maka Pak Puji berani Thariqah Pancasila. Kenapa? Di dalam Pancasila ada ulama-ulama Nusantara yang kelasnya kaliber. Syekh Nahrawi itu kan setting dengan beliau Syekh Nawawi Al-Badani radhiyallahu an, Syekh Muhammad Yasin Al-Badani, begitu Abu Yama Armin, begitu juga banyak sekali. Beliau dengan terkenal Musakhihul Kutub, yang ahli mentaskhih, menseleksi. Jangan sampai kitab-kitab ini tergaris para wahabi. Harus real sesuai Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dibalik apa ini? Lutfi berani merevisi kitabnya Syekh Nahrawi. Kita harus dengar, harus lihat bersama. NU tidak boleh tidur. Bahaya. Ya inilah yang mau merubah ideologi Pancasila tercinta. Arti dibalik doa ini, mereka batu-batu terjal yang harus disingkirkan demi perjalanan Indonesian Gold, Indonesia kemasan kita. Kita harus bersyukur Allah ngasih ujian ini, tapi harus cerdas dan tangkas betul-betul keemasan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi sekali lagi kita harus waspada dari Sabang sampai Merauke. Sumber-sumber fitnah yang sudah jelas, yang sudah disampaikan di mana-mana, kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh kena arus dan tidak boleh seperti mereka saudara kita yang sudah termakan doktrin oleh mereka. Memang sulit. Biarpun kita kasih fatwa jutaan kali, nggak akan.
Yang penting kita berjalan lurus sesuai NKRI Bhinneka Tunggal Ika.